Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vindra Dwi Lestariani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang, akan melakukan refleksi dengan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan sebagai tugas dalam koneksi antar materi modul 1.2. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu pada modul 1.1 saya belajar mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Sesuai filosofi KHD, seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid, yaitu menebalkan kekuatan konteks diri anak serta menghamba pada anak. Kemudian saya belajar bahwa bukan hanya kemajuan kognitif anak yang perlu diperhatikan, tetapi juga perlu memajukan bertumbuhnya budi pekerti dan keterampilan anak. Momen yang menantang bagi saya saat tahu bahwa guru itu perlu adaptif terhadap perubahan, apalagi perubahan zaman yang dinamis. Kemudian pada modul 1.2 kita pun menjelajahi nilai dan peran seorang guru terkait penumbuhan budaya positif. Para guru hebat, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak saling berkaitan. Yang pertama, sebagai nilai pendidikan yang mendasar, filosofi KHD menginspirasi guru penggerak untuk menjalankan peran mereka dengan mengedepankan nilai-nilai pendidikan yang dijunjung oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, agen perubahan. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa guru adalah penggerak utama dalam perubahan sosial melalui pendidikan. Yang ketiga, sebagai pedoman guru penggerak, Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep guru penggerak yang memiliki peran lebih dari sekedar mengajar di dalam kelas. Guru penggerak diharapkan mampu menginspirasi, membimbing, dan membantu siswa, serta seluruh praktisi pendidikan dalam pengembangan karakter, keterampilan, dan potensi mereka. Mereka juga diharapkan menjadi panutan moral dan budaya bagi praktisi pendidikan. Refleksi yang ketiga, yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan orang yang terbangun dari tidur yang panjang. Seperti seseorang yang terjaga dari tidur panjang dan tiba-tiba menyadari banyak hal yang sebelumnya terlewatkan. Orang yang mendapatkan pelajaran luar biasa, terbangun dari ketidaktahuan dan ketidakpedulian yang panjang. Saya menyadari bahwa selama ini saya belum memunculkan nilai-nilai guru penggerak yang sesuai pemikiran KHD. Saya juga belum menjalankan sepenuhnya peran sebagai seorang guru penggerak. Melihat kenyataan ini, saya merasa sangat sedih karena saya belum mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru. Refleksi yang selanjutnya, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, bahwa saya hanya berfokus pada pengetahuan akademik. Anggapan bahwa pendidikan hanya seharusnya berfokus pada pengetahuan akademik saja, sementara aspek-aspek lain seperti keterampilan sosial, emosional, dan praktis diabaikan, serta menilai kecerdasan berdasarkan nilai dan tes. Beranggapan bahwa kecerdasan seseorang dapat dinilai secara akurat hanya melalui hasil ujian dan nilai-nilai akademik. Yang kedua, guru sebagai sumber pengetahuan utama. Menganggap bahwa guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, tidak pernah melakukan evaluasi diri dalam menerima masukan dan umpan balik. Saya beranggapan bahwa guru atau instruktur tidak perlu menerima masukan atau umpan balik. Yang keempat, saya beranggapan pendidik memiliki tanggung jawab sebatas pada pembelajaran di kelas yang diampu. Sekarang, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa saya harus mampu. Yang pertama, saya menyadari bahwa pendidikan adalah proses menuntun berkembangnya bakat, minat, serta potensi anak dan proses pembentukan karakter. Yang kedua, saya menyadari
bahwa pembelajaran harusnya berpusat pada murid. Guru seharusnya berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, penalaran, dan kemandirian dalam mencari informasi. Yang ketiga, saya menyadari bahwa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Yang keempat, saya menyadari bahwa refleksi dan umpan balik adalah alat penting untuk perbaikan diri. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang. Yang pertama, berpihak pada murid, yaitu membangun komunikasi yang sehat dengan murid, menerapkan PAIKEM, melaksanakan pembiasaan yang dipimpin oleh siswa sebagai wujud dalam mendorong kepemimpinan siswa, dan mengembangkan minat, bakat, dan potensi siswa. Yang kedua, lebih inovatif, memunculkan ide dan gagasan baru, dan pembuatan media sesuai kodrat zaman. Yang ketiga, reflektif. Saya akan berpikir terbuka dan evaluasi diri dengan menganalisis kegiatan pembelajaran demi perbaikan diri dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu kolaboratif. Saya akan menggerakkan komunitas praktisi, membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak, dan menjadi coach dan mentor guru lain terkait pengembangan pembelajaran. Yang terakhir yaitu mandiri. Saya akan aktif dalam kegiatan KKG dan pelatihan secara mandiri. Sekian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.